Monster ini menggigit tangan gadis kecil itu. Gadis itu melihat bahwa binatang ini tidak berbahaya, jadi dia memeluknya dan ingin memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Tapi baru dia berbalik, dia menginjak telur. Ya ampun. Dia dikelilingi oleh telur yang tidak diketahui asalnya. Jacob menemukan, dia dengan cepat berlari untuk menyelamatkannya. Maisie ingin menjaga monster kecil ini. Namun secara sengaja dibuang oleh Jacob. Dia mengambil Maisie dan berjalan keluar dengan hati-hati. Tapi masih menginjak satu buah. Saat dia melangkah mundur, injak telur lagi dan lagi. Hal-hal di dalam mulai bergerak. Memecahkan cangkangnya dan keluar, tapi itu adalah sekelompok monster kuning kecil. Harus pergi. Keduanya dengan cepat melarikan diri. Monster kecil mengejar mereka. Mereka tersapu ke dalam oleh monster kecil. Mungkin mereka tetap bersama kita. Seperti angsa. Aku khawatir tentang ibu angsa itu. Pada saat ini, ada suara yang datang dari hutan. Ibu mereka memang telah tiba. Melihat ini, keduanya mencoba yang terbaik untuk mendorong perahu ke laut. Melihat monster besar yang akan mengejar. Maisie melempar monster kecil di punggung Jacob ke ibunya. Baru saat itulah monster besar itu berhenti. Gelombang demi gelombang. Jika ada monster dalam jarak 1 mil. Aku akan merasakannya. Mungkin saat ini aku sedikit kewalahan. Satu tang besar menjepit perahu kecil. Kemudian kepiting raksasa perlahan muncul dari laut. Ia membuka taringnya yang menakutkan. Jacob melawannya dengan dayung. Tapi sulit untuk membuka taringnya. Sangat cepat digigit di mulut. Tiba-tiba, tanduk merah muncul dari laut. Itu benar, itu merah. Kepiting besar takut membuka mulutnya. Perang besar antara dua monster raksasa dimulai. Merah menggunakan tanduk untuk menyerang lawan terlebih dahulu. Kepiting menggunakan 2 cakar untuk bertahan. Kemudian dengan terampil menghindari serangan merah. Kepiting memanjat karang menghindari lonjakannya. Kemudian mengambil keuntungan dari atas. Serangan balik merah. Kepiting mencengkeram tanduk merah. Maisie melihat merah jatuh ke posisi rendah. Lari ke depan, tarik mata kepiting. Kepiting mengendurkan cakarnya. Tapi Maisie jatuh ke laut. Jacob menemukan bagian yang rentan dari kepiting. Melempar tombak, 1 pukulan tepat sasaran. Merah menatapnya dengan marah. Kepiting itu masih dengan bodohnya mencabut tombaknya. Merah menggigit kepiting besar dan membuangnya. Kepiting itu lari dengan sembrono. Jacob sangat khawatir untuk menemukan Maisie. Tanpa diduga, biru kecil tadi telah menyelamatkannya. Maisie punya ide besar. Dia ingin meyakinkan Merah untuk membawa mereka pulang. Tanpa diduga, Merah benar-benar mengerti. Ia keluar dari air dan membawa perahu kecil di punggungnya. Tapi setelah berenang beberapa saat, itu menyimpang dari rute. Tidak peduli bagaimana Jacob menjelaskan, Merah tidak mengerti. Tampaknya hanya Maisie yang bisa berkomunikasi dengannya. Seperti ini, lihatlah. Betul sekali. Terima kasih gadisku. Ini dia film animasi yang ditunggu-tunggu banyak orang tahun ini. Monster Laut. Manusia dan monster laut raksasa ini telah bertarung selama ribuan tahun. Sampai hari gadis kecil ini muncul. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik tombak keluar dari tubuh Merah. Setiap kali tombak ditarik, Merah akan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Mengapung di laut selama sehari tanpa makan. Jacob ingin menangkap ikan dengan tombaknya. Namun, setengah hari memancing tetap tidak menghasilkan apa-apa. Merah tidak bisa tahan lagi. Itu berenang di tempat. Kumpulkan ikan dan bawa ke permukaan. Sama seperti itu, menangkap ikan dengan mudah. Setelah beberapa hari dengan Merah, mereka menjadi semakin curiga. Keaslian provokasi monster laut untuk berperang tercatat dalam buku-buku sejarah. Pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan petir di depan. Badai itu membalikkan perahu. Untungnya,
Mereka bersembunyi di lubang hidung merah terlebih dahulu. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai di rumah. Merah membawa mereka ke darat. Rupanya, dia tidak tega meninggalkan Maisie. Jacob berjanji pada Merah bahwa dia tidak akan pernah berburu monster laut lagi. Tidak ada lagi berburu monster laut. Mereka harus putus. Jacob membawa Biru kembali ke laut. Maisie berlari memeluk Merah. Pergilah gadisku, pulang rumahmu ya. Merah tiba-tiba mengangkat kewaspadaannya. Mereka mendaki bukit. Melihat kapal perang kerajaan siap berangkat. Prajurit di kejauhan melihat Merah. Tembaknya. Merah mulai marah. Jenderal memberi perintah untuk menyerangnya. Maisie berlari ke depan, mencoba menghentikannya, tapi sayangnya terkena bola meriam. Merah bergegas ke laut. Kapal perang terbelah menjadi dua. Saat hendak memakan sang jenderal, Jacob menembaknya. Merah datang ke sisinya. Jangan datang ke sini, monster. Jangan menyakiti gadis ini. Pada saat ini, ada peluru sinyal ledakan di laut. Kapten membawa senjata beracun untuk menangkap Merah. Merah meraung dan bergegas ke sana. Senjata rahasia sudah siap. Merah juga mendekati kapal. Sekarang saatnya melunasi hutang. Untuk semua orang yang meninggal. Aku ingin mengalahkanmu, iblis. Merah jatuh ke laut. Racunnya menyebar di tubuhnya. Kapten ingin membawanya kembali ke kerajaan dan kemudian mengeksekusinya. Memerintahkan bawahannya untuk melepaskan baut panah dari tubuhnya. Orang-orang mengikatnya dengan tali. Lalu seret kembali ke kerajaan. Semua orang di kerajaan berbaris untuk menyambut mereka. Saat kapten bersiap untuk mengeksekusi Merah di depan raja dan rakyatnya, Jacob berdiri untuk menghentikannya. Tapi sangat cepat dirobohkan oleh kapten. Saat kapten terus bersiap untuk menusuk Merah dengan tombak racun, Maisie mencoba memutuskan tali yang mengikat Merah di bawah. Merah mengangkat dirinya tetapi jatuh lagi dengan berat. Raja memerintahkan artileri untuk menyerang segera. Merah bergegas menuju kastil. Di tengah jalan, dia bertemu dengan kapten. Saat hendak memakan kapten, Maisie berdiri untuk berhentinya. Maisie berdiri di atas Merah. Mengungkapkan kebenaran buku sejarah kepada orang-orang. Faktanya, sampai saat ini monster laut tidak pernah aktif menyerang manusia. Sebaliknya, para mantan penguasa mengacaukan sejarah untuk keinginan egois mereka sendiri. Kata-katanya mendapat dukungan dari rakyat dan tentara. Raja dan ratu dengan malu melarikan diri. Seorang gadis kecil mengakhiri perang yang berlangsung selama ribuan tahun antara manusia dan monster laut. Ada banyak hal yang seharusnya tidak hanya bisa kita lihat. Apa yang Anda lihat adalah apa yang orang ingin Anda lihat saja.